Ekosistem mangrove memiliki sejumlah manfaat yang penting bagi jasa ekosistem. Namun, sayangnya, keberadaannya terus menghadapi tantangan dan tekanan akibat aktivitas manusia di wilayah pesisir. Denagan, adanya kegiatan tambang-tambang ilegal, salah. Satu wilayah yang terdampak adalah hutan lindung pantai Sungai Balai di Kecamatan Sijuk. Sejauh ini, keberadaan hutan lindung pantai Sungai Balai ini dinilai sangat rentan terhadap ancaman dinamika lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal yang terjadi di sekitar area hutan lindung pantai yang meningkatkan potensi kerusakan akibat tekanan, terutama pada area yang sering digunakan oleh manusia seperti lahan yang dirusak untuk kegiatan pertambangan secara ilegal. Salah satu alasan utama yang mendasari permasalahan ini adalah kerusakan hutan mangrove di hutan lindung pantai Sungai Balai Kecamatan Sijuk yang disebabkan adanya kegiatan tambang ilegal perubahan bentang alam oleh para penambang ilegal menjadi areal pertambangan pasir timah. Perubahan ini mengubah lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Dampak dari perubahan tersebut sangat merugikan karena hutan mangrove memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan pesisir, menyediakan tempat berlindung bagi beragam spesies, serta berkontribusi dalam mengurangi risiko banjir dan erosi. Penambang ilegal di hutan lindung memang harus ditindak tegas karena merupakan kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem dan merugikan negara. Tindakan tegas ini termasuk pemidanaan pidana berlapis, pencabutan izin usaha, dan bahkan gugatan perdata. Sejauh ini, adapun manfaat unit hutan pantai, masyarakat kerap menganggap remeh manfaat dari hutan pantai. Bahkan, banyak pula yang tidak mengetahuinya. Faktanya, hutan pantai dapat melindungi dan menahan terjadinya tsunami ataupun bencana yang berada di sekitar pantai. Bukan hanya itu, hutan pantai memiliki manfaat lain, yaitu manfaat secara fisiologi. Meredam datangnya gelombang tsunami, hutan pantai berperan untuk meredam tsunami dengan cara menjadi pemecah gelombang air yang datang sekaligus memperlambat arus pada air laut. Kemudian, hutan pantai menjadi kanal alami, sehingga volume air yang menuju ke daratan menjadi lebih kecil dan sedikit. Selain itu, hutan pantai juga dapat menahan material dari laut apabila ikut terbawa arus tsunami, seperti batang kayu, perahu, kapal kargo, maupun puing lainnya. Menurut Forbes and Broadhead 2007, terdapat struktur penting pada hutan pantai guna mengurangi derasnya ombak tsunami, yaitu ketebalan dari hutan, diameter pohon, kekerapan pada pohon, tinggi pohon, hingga komposisi pohon, mengurangi dampak abrasi di pesisir pantai, energi arus, ataupun gelombang laut, penutupan lahan, dan kondisi tanah menjadi beberapa faktor penentu terjadinya abrasi di pantai. Tingkat penutupan yang terjadi melalui vegetasi pantai menjadi faktor penyebab abrasi pada pantai. Apabila abrasi tersebut tidak dapat dicegah atau dikendalikan, maka akan mendorong terjadinya penyusutan laut ke darat dan bahkan meningkatkan kemungkinan sedimentasi pada daerah pesisir. Pelindung ekosistem darat dari angin atau badai. Keberadaan vegetasi pada pantai turut melindungi bangunan serta pembudidayaan tanaman pertanian dari angin dan badai yang dapat merusak karena adanya penghambatan pada kecepatan sekaligus pemecahan tekanan angin yang mengarah ke tempat tinggal penduduk, mengurangi laju erosi tanah di tepian pantai. Selain berperan melindungi dari terpaan angin, beberapa tanaman seperti cemara laut, ketela pohon, jagung, bakung, teki laut, widuri, maupun tanaman bergetah lain memiliki banyak fungsi. Fungsi tersebut antara lain untuk menstabilkan tanah, memperbaiki tanah, hingga mengendalikan erosi yang terjadi pada pantai, mengontrol siklus air,
sekaligus instruksi air laut. Terdapat dua cara untuk mewujudkan mekanisme ini, yaitu dengan mempertahankan air tawar dan pencegahan. Air yang memasuki wilayah sungai, vegetasi di sekitaran pantai menjaga cadangan air yang dapat membentuk hambatan. Instruksi air laut menuju daratan, manfaat hutan pantai secara ekologi, habitat bagi flora dan fauna. This short film, welcome to my video.